Salam jumpa kembali dalam HBM TV Interviews di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto dan kita akan membicarakan hari ini mengenai distorsi informasi atau lebih dikenal oleh Anda semuanya seperti hoax. Virus corona yang sekarang masuk ke Indonesia menyebabkan banyak sekali masalah. Bukan hanya masalah penanganan kesehatan, protes netizen soal bagaimana negara menghadapi corona, tapi yang lebih bahaya dari itu adalah bagaimana kepanikan muncul di tengah-tengah masyarakat atas informasi yang ada. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah merilis bahwa ada 179 berita hoax mengenai corona yang menyebabkan kepanikan. Jadi ada panic buying di mana-mana dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas di news interview kali ini dalam HBM TV Official. Bagi Anda yang ingin dapatkan series mengenai ini, Anda bisa subscribe channel kami di HBM TV Official. Saya Maulana Isnarto. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan pakar komunikasi untuk membicarakan hal itu. Saya bersama dengan Dr. Emilia Behasar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan juga tempatnya di sini. Sama-sama, Mas. Di Siprokom ini ya, di Siprokom. Jadi di wilayah Bogor. Jadi kalau Anda lihat belakangnya keren banget ya kan. Jadi memang situasinya memang alami banget. Karena memang kita akan bicara sesuatu yang agak mengganggu banyak orang sebenarnya, Mbak Emil. Yeah. Karena orang sekarang bicaranya sekarang corona bukan hanya soal penyakit. Yeah. Tapi corona sudah dianggap sebagai sebuah ancaman yang menyebabkan tingkah laku orang udah nggak logis. Yeah. Mereka beli barang hampir kayak mau perang dunia kedua gitu ya, atau perang dunia ketiga. Mereka juga agak parno dengan teman sekelilingnya. Yeah. Kemudian harga masker yang udah nggak logis, yang 20.000 jadi 200.000, yang 200.000 jadi 2 juta dan sebagainya. Maka muncul pertanyaan soal apa yang menyebabkan sebuah pemberitaan, karena memang yang lebih pada saat seminggu setelah corona itu diumumkan Presiden, ada pertemuan 3 menteri dengan para pemimpin redaksi. Yeah. Bicara tentang media harus hati-hati untuk memberitakan ini. Betul. Apa tanggapan Anda mengenai kepanikan yang terjadi karena informasi yang beredar? Ya, yang pertama saya mau menyoroti tentang pemberitaan di medianya. Kalau pemberitaan, saya melihat bahwa sebetulnya pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk menangani virus corona ini, terutama untuk feeding information kepada media, termasuk juga melakukan beberapa sosialisasi melalui channel masing-masing kementerian lembaga tersebut. Yeah. Pertama itu. Yang kedua, yang menjadi masalah adalah ketika kemudian media memberitakan isu ini menjadi seakan-akan ini menjadi isu yang seksi, tapi tidak dikemas dengan cara yang baik begitu. Misalnya saja ada salah satu stasiun TV nasional yang sebetulnya sedang memberitakan tentang simulasi penanganan virus corona di satu rumah sakit di daerah. Tapi kemudian beritanya itu seakan-akan mereka sedang terjadi peristiwa itu begitu. Itu kan pasti membuat orang menjadi kaget gitu ya. Walaupun kemudian ada keterangan lebih lanjut, cuman di awal berita itu saja sudah membuat orang kaget. Belum lagi di media online mengatakan terpapar 100 sekian pasien, padahal jelas pada saat itu ya, itu 143 itu negatif gitu ya. Dari 22 provinsi dikatakan negatif. Artinya ketika membuat judul pemberitaan itu sendiri aja, meskipun ingin kelihatan seksi, tapi tidak boleh memprovokasi ataupun membuat orang menjadi resah, karena biasanya orang membaca judulnya dulu, baru kemudian mengikuti beritanya. Yang saya garis bawahi soal antara seksi dan provokasi. Iya. Ini kan satu kadang-kadang jadi perdebatan gitu ya, bahwa ini berita seksi ya, tapi kadang-kadang provokatif gitu. Tapi yang namanya media kan pengen dilihat, pengen didengar, pengen dibaca. Kadang-kadang judul menjadi satu hal yang nilai jual utama dibanding isinya sebenarnya. Betul. Anda melihat bahwa kalau kita bicara soal freedom of press expression, kemudian level Indonesia yang luar biasa, medianya banyak dan sebagainya, apakah memang kita sudah bisa mengatakan bahwa memang kita dewasa dalam bermedia massa kan gitu? Itu yang ingin saya sampaikan juga, bahwa sebenarnya para jurnalis atau teman-teman jurnalis ini sebenarnya juga mulai menekuni istilahnya, saya yakin pasti Mas Malan paham, jurnalisme sains. Jadi artinya ini virus corona itu kan sebetulnya masuk kategori sains juga, sehingga betul. Memahami bagaimana seorang jurnalis sains itu memahami masalah penyakitnya itu sendiri, faktor penyebabnya, penyebarannya atau pemaparannya, sampai kemudian dampaknya terhadap masyarakat global maupun di nasional itu sendiri.
Sehingga kemudian ketika jurnalis memasuki tahapan-tahapan seperti itu, kemudian juga rajin membaca dan juga melakukan in-depth terhadap kasus ini, saya yakin bahwa pasti pemberitaannya menjadi lebih objektif dan lebih edukatif. Itu yang paling penting sebenarnya yang dibutuhkan dari teman-teman media saat ini. Edukasi itu sangat penting karena sebenarnya kondisi itu yang diharapkan oleh masyarakat, saya harus melakukan apa nih? Kalaupun tidak terjadi apa-apa di sekitar saya, tapi saya tetap harus melakukan apa, kan begitu kira-kira. Ini kan angle-nya kan menarik ketika memang virus corona itu sendiri terjadi di Wuhan pada saat itu, ada pemberitaan mengenai reaksi dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina, membangun rumah sakit yang dalam waktu cepat seminggu dia bisa bangun rumah sakit besar dan sebagainya. Itu yang ada di kepala masyarakat sangat mengerikan. Pada saat itu kita masih agak menyatakan Indonesia kemungkinan sangat kecil untuk masuk coronanya, tetapi faktanya kita juga terpapar corona walaupun tidak Indonesia, dari luar dan sebagainya. Yang menjadi menarik adalah apakah pemberitaan sebelumnya di Tiongkok dan negara-negara lain itu akan mempengaruhi sebenarnya bagaimana perspektif kita dalam membaca berita, menonton atau mendengarkan berita itu sendiri? Iya, betul. Saya sebetulnya untuk virus corona ini tidak hanya membaca atau mengikuti pemberitaan yang ada di media nasional, tapi juga yang di luar negeri, termasuk juga TV di luar negeri, begitu ya. Saya melihat bahwa mereka itu berusaha menyampaikan apa yang harus kita lakukan dan apa yang sedang ditangani oleh pemerintah saat ini. Dan itu menurut saya sangat positif. Artinya kita menjadi confidence. Saya sebagai masyarakat Indonesia, kalau saya mendapatkan pemberitaan seperti itu, saya menjadi lebih percaya diri untuk beraktivitas, untuk tetap bertemu dengan orang lain, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya harus saya lakukan, begitu ya. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita juga melihat pemberitaan yang cenderung membantu atau membangun secara positif dari pemerintah itu juga bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang sudah ditangani oleh pemerintah itu sendiri. Tapi meskipun tetap mungkin barangkali ada lag ya terhadap penanganan itu barangkali, tapi kan setidaknya kita percaya bahwa pemerintah pasti akan melakukan sesuatu, tidak sama sekali, artinya tidak seperti apa yang diberitakan. Yang harus diyakini bahwa memang pemerintah nggak diam sebenarnya kan gitu. Betul. Tapi masalahnya kan memang ada berita-berita di luar upaya pemerintah yang membuat orang semakin panik kan gitu ya, mengenai misalnya bahwa sangat mudah orang kalau kena flu, kemudian batuk-batuk, kemudian sesak napas, maka orang sekelilingnya akan bilang kalau dulu mungkin kamu demam deh, coba periksa ke dokter gitu, tapi sekarang mungkin kena corona kali gitu ya. Sehingga itu yang muncul gitu. Saya nggak tahu apakah itu memang ciri-ciri masyarakat yang sudah sangat terpapar media no filter, atau justru memang itu konsekuensi dari kebebasan berekspresi media massa? Enggak, itu kalau menurut saya bukan bagian dari kebebasan berekspresi dari media. Karena media tetap punya tanggung jawab bagaimana dia menyampaikan informasi yang bisa membuat masyarakat layak mendapatkan informasi itu. Artinya begini, untuk kasus corona begitu ya. Memang ada sekarang saya melihat beberapa media mulai ikut mengkampanyekan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan kemudian membuat masyarakat lebih tenang. Tapi tidak cukup itu juga, karena tetap aja ada juga yang menyampaikan informasi misinformasi atau salah begitu ya. Misalnya ketika mengutip seorang menteri, katakanlah misalnya di satu pemberitaan dikutip bahwa WNI dari satu tempat ini itu dikarantina. Tapi kemudian menggunakan bahasanya atau kata yang dipilih kemudian bukan diobservasi atau dikarantina atau ada bahasa medis lainnya, tapi kemudian dikecilkan atau diasingkan atau seperti itu. Diisolasi? Itu kan diisolasi gitu. Artinya bahasa-bahasa yang lebih mereka pikir itu akan membuat orang mau membaca, tapi sebenarnya mempunyai arti yang sangat berbeda. Dalam teori komunikasinya gimana? Kalau orang misalnya sudah baca judul, seberapa besar pengaruhnya terhadap reaksi pembaca sebenarnya? Itu tinggi. Kalau ada persentase misalnya dari total pemberitaan, kalau ada berapa persen, ada 50% yang akan mempengaruhi perspektif ketika dia membaca judul yang seperti itu? Oke, sekarang gini, ada 115 pasien dalam pengawasan di Indonesia. Oke, baik. Ya, itu jelas kan? Berarti positif kan itu kalau disebut pasien.
kita pasti akan katakanlah bisa sampai 80% kita langsung menyimpulkan, kemudian kita akan ngomong sama semua orang. Baik. Bahkan ketika dalam keluarga itu kita lagi makan, tiba-tiba kita dapat berita itu, kita bilang 100, sekarang udah 100. Oke. Tapi kemudian masalahnya sebagian dari masyarakat kita mungkin juga masih cukup banyak masyarakat kita tidak mengecek faktanya. Baik. Jadi hanya itu aja yang dikonsumsi. Baik. Harusnya kan kalau memang mau mengecek bahwa itu hoax atau bukan, itu adalah faktual atau tidak, kita mengecek faktanya, kemudian baca berita selanjutnya, kemudian lihat sumbernya, kemudian lihat linknya kalau itu link pemberitaan, kan begitu kan harusnya. Tapi itu tidak kita lakukan. Nah, nanti, itu memperparah kondisinya. Artinya itu bisa mempengaruhi 50% dari perspektif orang untuk melanjutkan isi berita sebenarnya. Berita ke orang lain. Parahnya kalau dia nggak cek fakta, karena cukup di 115 pasien atau informasi yang tadi yang menyebabkan pemahaman berbeda, dikutip dengan kalimat yang beda dan sebagainya. Itu yang menjadi bahaya. Saya akan kembali setelah ini karena memang kita masih bicara, jangan lupa bahwa dalam pemberitaan dan penikmat pemberitaan dan media massa, tidak hanya jurnalisnya yang juga harus dapat perhatian, tapi ada netizen di sana. Nanti kita akan kembali masih dalam news interview di HBM TV Official.